Bagaimana cara bekerja dari rumah yang efektif ala engineer? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan beberapa tips bagi Anda yang saat ini bekerja dari rumah. Mengapa saya terpanggil untuk bisa menyampaikan tips tentang cara bekerja dari rumah? Memang sudah banyak kita temukan di internet mengenai tips-tips bagaimana bekerja di rumah. Namun, kalau kita perhatikan, tips-tips tersebut dibuat oleh orang-orang yang mungkin bukan merupakan praktisi atau bukan orang yang melakukan pekerjaan dari rumah. Bisa saja itu dibuat oleh orang yang hari-harinya bekerja di kantor. Sehingga tips-tips yang mereka buat kurang bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang bekerja di rumah. Karena mereka tidak mengalami sendiri dan tidak melakukannya sendiri. Jadi kalau dibilang mereka cuma bisa hanya bicara saja tapi tidak melakukan. Situasi dan kondisi saat ini memaksa banyak orang untuk bekerja dari rumah karena kita harus menaati peraturan dari pemerintah sebagai upaya dalam membantu pemerintah mengurangi penyebaran bencana wabah COVID-19 ini. Sebenarnya cuma ada dua hal yang penting yang harus Anda lakukan jika bekerja dari rumah. Yang pertama yaitu tempat kerja, yang kedua yaitu alat kerja. Cuma dua hal ini yang penting. Sebelum membahas dua hal penting tersebut, saya akan menyebutkan beberapa langkah-langkah kecil yang mungkin kelihatannya tidak penting, tapi bisa menjadi faktor penentu dalam keberhasilan bekerja dari rumah. Yang pertama adalah pastikan pekerjaannya ada. Ya percuma Anda kalau kerja di rumah, kalau kerjaannya nggak ada, Anda mengerjakan apa? Dan kalau nggak ada pekerjaan, nanti jadinya bukan malah kerja, tapi cuman browsing-browsing, main game, internetan, facebookan, dan lain-lain. Nah, setelah Anda pastikan pekerjaannya ada, yang berikutnya adalah siapkan kopi. Karena kalau Anda bekerja di rumah, itu Anda bekerja sendiri dan tidak ada teman. Biasanya kalau bekerja sendiri, bawaannya ngantuk. Dan kalau ngantuk, bisa diobati dengan minum kopi. Yang ketiga, sebelum mulai, baca bismillah. Agar pekerjaan kita bernilai ibadah, maka harus dimulai dengan membaca bismillah. Dan niatkan di dalam hati, kalau kita bekerja ini untuk ibadah. Dan poin yang keempat, yaitu mulai kerja. Saat mulai kerja, ya Anda benar-benar mulai kerja. Jangan ketika menyalakan komputer atau menyalakan laptop, Anda malah browsing-browsing yang lain. Anda malah buka Facebook, buka Twitter, cek-cek status. Nah ini kalau sudah jam kerja, ya benar-benar kerja. Yang kelima, itu jangan lupa istirahat. Terlebih lagi ketika azan zuhur sudah berkumandang, Anda harus istirahat untuk sholat. Matikan komputer dan langsung pergi wudhu dan sholat. Karena manusia diciptakan tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pesan moralnya. Poin berikutnya atau yang keenam adalah makan siang. Makan siang, makan yang bergizi. Dan yang penting makanannya halal. Yang ketujuh, istirahat siang atau tidur siang. Jika memungkinkan, Anda bisa tidur siang mungkin sekitar 10 menit, 20 menit, atau 30 menit. Jangan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak, nanti Anda akan lemas sendiri. Jadinya nanti Anda tidak bisa mulai kerja lagi, malah bablas sampai sore. Yang kedelapan adalah lanjut kerja. Nah, setelah bangun dari tidur siang, Anda bisa lanjut kerja. Selesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tadi sudah tertunda. Misalkan Anda istirahat dari jam 1 sampai jam setengah 2. Nah, dari jam setengah 2 sampai batas waktu asar, Anda kerja dan istirahat ketika azan asar sudah tiba. Lagi-lagi Anda harus sholat asar dulu dan kerja boleh diselesaikan sebelum sholat asar. Itu ada 8 tips kecil atau faktor-faktor yang bisa menentukan keberhasilan
dari bekerja di rumah. Nah, kita masuk ke inti bahasan. Yang pertama yaitu tempat kerja. Jika Anda baru mulai kerja di rumah, kemungkinan Anda belum punya tempat kerja sendiri. Jadi Anda harus mengkondisikan sebuah ruangan yang Anda bisa gunakan sebagai tempat kerja. Sebaiknya ruangan tersebut terpisah dari ruangan lain. Jika Anda masih sendirian atau belum berkeluarga dan belum punya anak, Anda bisa bekerja di mana saja di rumah Anda. Namun lain hal jika Anda sudah punya keluarga, apalagi sudah punya anak yang masih kecil-kecil dan belum bisa dibilangin. Pastinya kalau Anda bekerja di tempat umum, saya yakin tidak akan bisa fokus karena Anda akan terganggu oleh anak-anak. Itu adalah faktor penting penentu keberhasilan kerja. Nah, kalau di rumah itu biasanya banyak gangguan. Misalnya dari istri nyuruh pasang gas, lagi masak, gas habis, suruh pasang gas. Terus anak gedor-gedor pintu, minta di print gambar-gambar untuk mewarnai. Nah, ini memang tantangan bagi yang bekerja di rumah. Dan pastikan tempat kerja Anda nyaman, sehingga Anda bisa betah bekerja. Dan faktor penting yang kedua yaitu adalah alat kerja. Alat kerja bisa seperti komputer, laptop, atau HP. Yang saya gunakan untuk berkomunikasi yaitu WhatsApp Group. Jadi cukup dengan WhatsApp, saya bisa melakukan koordinasi dengan teman-teman satu tim saya. Dan sekarang sudah banyak alat-alat yang bisa membantu dalam pekerjaan dari rumah. Misalnya ada video conference seperti Zoom atau Google Hangout dan lain sebagainya. Itu juga bisa Anda manfaatkan. Namun benar-benar digunakan untuk bekerja, jangan cuma untuk di screenshot dan jadikan update status saja, tapi benar-benar gunakan untuk bekerja sehingga Anda bisa mencapai suatu hasil yang diharapkan dari bekerja di rumah. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.